selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Riani dan anggota kelompok saya, Preti, Siska, Antanius, dan Destri. Oke, pada video kali ini kelompok kami akan membahas beberapa poin penting mengenai pidato, diskusi, debat, dan wawancara. Langsung saja simak video ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas beberapa poin penting mengenai pidato. Pertama, pengertian pidato. Pidato menurut KBBI adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Selain itu, pidato juga memiliki arti lain, yaitu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pidato merupakan aktivitas berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu topik dengan memperhatikan susunan kata. Yang kedua, fungsi pidato. Pidato dapat membangun komunikasi yang lebih mudah. Pidato sebagai wadah dalam berorganisasi. Selanjutnya, pidato dapat membangun hubungan yang harmonis. Adapun unsur-unsur pidato. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini berisi salam pembuka, sapaan, dan ucapan syukur. Yang kedua, isi pidato. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah pidato. Yang ketiga, penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, harapan, dan salam penutup. Nah, selanjutnya, apa saja jenis-jenis pidato? Jenis-jenis pidato diantaranya ada pidato informatif, yaitu pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Yang kedua, pidato rekreatif, yaitu pidato yang sering disebut sebagai pidato kekeluargaan. Pidato ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Yang ketiga, pidato argumentatif, yaitu pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data, atau alasan. Pidato ini berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan. Yang terakhir ada pidato persuasif, yaitu pidato yang dapat mempengaruhi pendengar. Biasanya, pidato jenis ini akan mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang. Nah, yang terakhir, di sini kita akan membahas mengenai pola pengembangan pidato. Pola pengembangan pidato mencakupi yang pertama, pola kronologis, yang kedua, pola masalah solusi, dan yang ketiga, pola perbandingan. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa poin penting mengenai debat. Oke, sebelum kita membahas beberapa poin penting mengenai debat, apakah teman-teman pernah melakukan debat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau iya, teman-teman melakukan debat dengan siapa? Apakah dengan teman, dengan dosen, dengan keluarga, atau mungkin dengan tetangga? Debat sering diartikan sebagai adanya perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya, atau debat juga sering diartikan sebagai adanya kegiatan adu mulut yang akhirnya antara pihak-pihak yang terkait itu tidak mau saling mengalah satu sama yang lainnya. Apakah betul debat yang akan kita bahas seperti itu? Tahan ya teman-teman. Ternyata debat yang akan kita pelajari itu bukan debat
bersifat ngotot atau menang sendiri. Debat yang akan kita pelajari itu lebih bersifat formal dan ada ketentuannya. Jadi, kalau misalnya teman-teman pernah melihat adanya debat capres-cawapres, atau teman-teman mungkin pernah mengikuti lomba debat di sekolah, itu dia yang akan kita pelajari. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dan pihak lainnya. Adapun unsur-unsur debat, yang pertama mosi. Mosi adalah topik atau isu permasalahan, hal yang diangkat dalam debat. Mosi biasanya berupa satu kalimat utuh yang berisi subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, tim. Unsur tim dalam debat terbagi menjadi tim afirmasi atau tim yang mendukung argumen atau yang biasa disebut dengan tim pro. Yang kedua, tim oposisi atau tim yang memberikan sanggahan terhadap mosi atau yang biasa disebut dengan tim kontra. Dan yang ketiga, tim netral atau tim penengah yang tidak memihak pada tim manapun. Selanjutnya, unsur-unsur debat yang dimaksud yaitu partisipan. Dalam hal ini, ada juri, notulen, dan moderator. Nah, adapun jenis-jenis debat. Yang pertama, debat pemeriksaan ulang, tujuannya untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan akan sesuatu. Yang kedua, debat kompetitif, debat yang berbentuk perlombaan. Yang ketiga, debat parlementer, yaitu debat yang dilakukan di parlemen atau lembaga legislatif suatu negara. Selanjutnya, adapun hal-hal penting dalam debat. Yang pertama, pemahaman yang baik tentang topik. Yang kedua, logika dan penalaran yang kuat. Yang ketiga, penggunaan bukti dan data yang relevan. Yang keempat, kebiasaan mendengarkan. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, etika yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diskusi. Yang pertama, pengertian diskusi. Diskusi adalah proses interaksi verbal antara dua orang atau lebih orang yang bertujuan untuk berbagi informasi, gagasan, pandangan, atau pemikiran dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, pertukaran pendapat, atau pengambilan keputusan. Diskusi biasanya bersifat formal ataupun non-formal, tergantung dari hal yang akan didiskusikan. Dalam diskusi, peserta biasanya saling berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan tujuan mencapai pemecahan masalah, menyampaikan ide-ide, atau menjelaskan pandangan mereka tentang suatu topik tertentu. Adapun unsur-unsur diskusi, di antaranya ada topik, tujuan, peserta, aturan diskusi, fakta dan bukti, argumen, pernyataan, kesimpulan, dan tindak lanjut. Jenis-jenis diskusi diantaranya ada diskusi terbuka, diskusi panel, brainstorming, diskusi fokus, diskusi konsensus, diskusi sosial, diskusi kelompok, diskusi perdebatan. Nah, dalam diskusi juga adapun etika-etika yang harus kita patuhi. Di antaranya, yang pertama, hormati pendapat orang lain. Yang kedua, hindari berbicara terlalu banyak. Yang ketiga, jangan menyerang pribadi. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, berikan bukti dan juga fakta. Hindari stereotip dan diskriminasi. Jujur dan terbuka. Patuhi aturan diskusi. Dan yang terakhir, bersedia menerima kritikan. Yang terakhir, kita akan membahas beberapa poin penting mengenai wawancara.
Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer. Wawancara banyak digunakan dalam berbagai situasi, seperti dalam proses rekrutmen kerja, penelitian, atau studi kasus. Tujuan dari wawancara bisa bermacam-macam, misalnya untuk mengetahui latar belakang seseorang, mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya, atau untuk mengetahui pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu hal. Apa saja unsur-unsur dalam wawancara? Unsur-unsur dalam wawancara mencakupi pewawancara, yaitu orang yang berperan sebagai penanya atau pencari dan penggali informasi dari narasumber atau informan. Narasumber atau biasa disebut sebagai informan, yaitu orang yang diwawancarai dan berperan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Yang berikut tema, yaitu perihal yang diwawancarai antara pewawancara dan narasumber. Yang berikut waktu, yaitu waktu dilaksanakannya wawancara. Yang terakhir tempat, yaitu lokasi dilaksanakannya wawancara. Selanjutnya, adapun hal-hal penting dalam wawancara yang mencakupi persiapan, penampilan, komunikasi dan bahasa tubuh, jawaban yang terstruktur, keterkaitan dengan kualifikasi, sikap dan etika, pertanyaan yang dijawab dengan bijak, dan follow up. Adapun jenis-jenis wawancara yang mencakupi wawancara bebas, wawancara terpimpin, wawancara terbuka, wawancara tertutup, wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara konferensi. Oke, itu tadi pembahasan mengenai beberapa poin penting dari pidato, debat, diskusi, dan wawancara. Sekian pembahasan dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan